100% by phone ya, baru join belum 2 bulan, API-nya sudah 200 juta dan semuanya 100% by phone ya. Nah, teman-teman, kalau by phone itu kita berarti harus melatih kata-kata yang kita gunakan agar efisien, agar menarik, supaya orang mau dengerin terus. Apa itu kira-kira? Kalau menurut saya supaya orang mau dengerin kita over the phone gitu ya, itu kita harus pakai storytelling teman-teman ya. Nah, jadi kita harus pakai storytelling. Saya biasanya sebelum telepon ya, saya takutnya saya telepon di saat yang tidak tepat ya. Kalau kita telepon di saat yang tidak tepat kan orang jadi sebel dan pengen cepet-cepet menyudahi ya kan. Nah, oleh sebab itu saya seringkali biasanya by WA dulu. Saya WA biasanya kita bilang, hai apa kabar, gimana sekarang, udah ngantor belum, atau WFH gitu ya. Nah, WA seperti itu kita sapa dulu, kadang-kadang pun klien nggak langsung angkat, karena berarti dia masih meeting atau masih kerja. Nah, tapi begitu dia bales ya, dia bales, terus kita coba WA dia lagi dan dia juga masih bales. Nah, artinya dia bisa siap untuk menerima telepon kita. Saya nggak pakai izin lagi, saya langsung telepon nasabah tersebut ya. Saya langsung telepon, terus saya langsung bilang, halo, kita ngobrol aja di sini ya, gitu. Langsung bla bla bla, basa-basi dulu ya. Teman-teman mungkin hari ini saya nggak akan mengajarkan banyak door opener ataupun basa-basi yang teman-teman bisa lakukan. Saya rasa teman-teman pasti akan jauh lebih pintar daripada saya. Udah ngerti lah ya. Dan itu ada itunya ya. Teman-teman udah tahu ya. Door opener itu salah satunya misalnya teman-teman bisa cerita tentang mungkin teman-teman punya teman atau saudara yang terkena COVID gitu ya. Atau mungkin ada pengalaman keluarga atau teman yang soal biaya berobat di rumah sakit COVID yang mahal sekali saat ini ya. Teman-teman tahu nggak sekarang kalau berobat COVID sampai sembuh itu sekitar 150 sampai 200 juta kalau mau sampai sembuh ya. Nah, bahkan ya saya punya cerita, itu ada teman saya, papanya ya, papa dari teman saya gitu ya. Dia masuk ke rumah sakit, ceritanya tuh hanya dicurigai COVID ya. 8 hari di rumah sakit, 4 hari itu diisolasi dan 4 hari nunggu hasil swab dan ternyata hasilnya keluar bukan COVID gitu ya, 8 hari bukan COVID ya, itu biayanya tuh 100 juta teman-teman, ya mahal banget, memang mahal banget ya. Kecuali misalnya orang mau bersedia dirawat di rumah sakit pemerintah ya. Nah, cerita-cerita seperti itu teman-teman boleh diceritain itu sebagai pembuka. Nah, setelah itu untuk menjembatani ke sana, teman-teman kata-kata yang saya sering ngomong adalah ngomong-ngomong ya, by the way ya. Nah, itu yang sebagai jembatan untuk masuk ke produk kita, presentasi produk kita ya. Ngomong-ngomong by the way, sekarang udah punya kartu hospital seperti apa ya. Nah, biasanya kadang-kadang orang misalnya dia udah punya hospital, saya udah punya apalah dia sebutin perusahaan apa yang dia punya. Udah lama punya polis itu gitu. Nah, teman-teman harus tahu kalau dia sudah punya polisnya udah di atas 3 tahun atau 4 tahun ya, itu kemungkinan besar belum sesuai tagihan ya. Nah, jadi kita boleh kasih tahu ke klien kita bahwa di asuransi itu ada 2 macam, ada asuransi sesuai tagihan dan asuransi yang zaman dulu punya yang pakai inner limit ya, operasi limit, kamar limit, obat limit ya, semuanya pakai limit ya. Nah, biasanya saya akan cerita bahwa saya punya klien ya, dia kanker dan dia mau berobat ke Singapura. Dia habis 700 juta di Singapura ya. Karena dia hanya punya hospital yang inner limit ya dan plan-nya juga sangat rendah, dia cuma di-cover oleh perusahaan asuransinya 20 juta lebih. Bayangkan 600 juta lebih dia harus nombok sendiri. Udah punya asuransi tapi ujung-ujungnya masih harus nombok. Nah, cerita itu saya suka cerita andalan lah ya, itu diceritain dan orang biasa punya gua apa ya kayak gitu ya. Nah, jadi asuransi sesuai tagihan. Nah, teman-teman mau mempresentasikan produk sesuai tagihan kita, teman-teman harus keep it very simple ya. Saya cuma bilang gini, kalau asuransi sesuai tagihan, yang penting kita harus pertama-tama pilih wilayah mana yang kita mau di cover ya. Yang mau apakah mau Indonesia, Asia atau seluruh dunia. Teman-teman nggak perlu sebutinnya misalnya Asia di luar Singapura, Jepang, Hong Kong atau Asia atau worldwide excluding US gitu, nggak usah. Sebutin aja wilayahnya cuma 3 ya, Indonesia, Asia ataupun seluruh dunia ya. Terus kita pilih kamar, apakah kamarnya mau yang sendirian atau yang berdua sama orang lain. Nah, apabila kita udah pilih 2 hal ini adalah menjadi plan kita. Waktu kita masuk rumah sakit, kalau kita patuh 2 hal ini, maka seluruh
tagihan rumah sakit akan dibayarkan oleh asuransi. Nah, teman-teman simpel kan? Presentasinya cuma so simple seperti itu menjelaskan produk kita ya. Nah, teman-teman habis itu ya paling kita akan bilang bahwa biaya sekarang asuransi yang hospital sesuai tagihan sekarang makin lama juga makin murah ya. Nanti saya akan kasih tahu preminya. Nah, teman-teman premi juga teman-teman nggak usah bikin itu lagi, SQS nggak usah ya. Teman-teman saya udah prepare yang namanya tabel premi ini, teman-teman pasti rata-rata udah punya juga ya. Nah ini saya bikin ini warna-warni menarik gitu ya, itu juga boleh di forward kepada klien ya teman-teman ya. Itu biar dia bisa pilih sendiri, di atas sudah ada tulisannya ya wilayahnya apa, limitnya berapa, kamarnya yang seperti apa ya. Jadi kita tinggal kasih tahu dia, oh ternyata limitnya tuh besar sekali gitu ya. Nah setelah itu saya biasanya kalau yang punya hospital itu yang inner limit saya akan cerita seperti itu. Nah teman-teman ada satu lagi kategori ya yang orang yang tidak pernah beli asuransi hospital sama sekali. Siapa mereka? Saya juga punya banyak klien yang masih tidak membeli hospital sesuai tagihan ya, sama sekali dia nggak beli karena dia ditanggung oleh kantor ya. Nah, itu adalah pasar yang cukup besar buat kita ya. Teman-teman, saya terakhir ini coba-coba teleponin semua klien saya yang karyawan yang merasa udah di-cover oleh kantor dan tidak pernah membeli hospital sesuai tagihan dan saya ceritakan dua cerita ini ya. Saya bilang gini, setelah basa-basi ya, setelah basa-basi saya akan cerita tentang ngomong-ngomong polis kamu kan belum ada hospital belum ada manfaat hospital karena dulu kita pikir kamu kan di-cover oleh kantor. Iya betul, dia bilang ya. Iya, saya dulu setuju. Saya juga setuju dengan pendapat kamu, makanya saya tidak pernah nawarin kamu yang hospital. Tapi terakhir ini ada dua kejadian yang membuat saya berubah pikiran, membuka mata saya ya. Ada satu teman saya ya, dia dari dulu udah kerja di kantoran dan dia tidak pernah membeli asuransi untuk dirinya sendiri. Dia beliin hospital buat suaminya dan anak-anaknya ya. Tetapi waktu teman saya ini mau pensiun dini, terus dia mencari saya untuk membeli asuransi kesehatan ya. Ternyata setelah di check up ya, di usia yang udah di atas 50, dia akhirnya ditolak oleh Prudential. Dia juga apply ke semua perusahaan asuransi sama aja ditolak juga. Terus akhirnya dia sedih banget, dia bilang, aduh kenapa ya saya nggak dari dulu ambil ya, hanya gara-gara saya tergantung sama asuransi kantor. Sekarang di rumah hanya saya sama mbak-mbak yang pakai BPJS, dia bilang ya. Sedangkan suami dan anak-anaknya semua bisa pakai kartu black card yang bagus ya. Nah kejadian itu membuat saya akhirnya merasa udahlah kita jangan tergantung sama asuransi kantor ya. Jadi walaupun kita punya asuransi kantor, kita tetap ikat asuransi sedini mungkin. Toh 92% kita akan sakit ya. Dan daripada ngumpulin uang sendiri, mendingan suruh asuransi yang nyediain uangnya, kita bayar uang kecil aja. Nah, seperti itu message-nya yang saya sampaikan. Nah, satu lagi kalau misalnya dia juga belum nangkep, saya punya satu cerita lagi dan cerita ini semua adalah cerita real ya teman-teman. Ada teman suami saya ya Pak Edi, dia punya teman sekolah, dia dulu juga nggak pernah beli asuransi hospital dari asuransi karena dia di-cover oleh kantor bagus banget ya, sekeluarga di-cover semua. Nah, waktu terakhir ini dia dapat offer pekerjaan dari perusahaan Singapura, gajinya bagus banget ya, tetapi perusahaan Singapura itu tidak mengcover asuransi kesehatan, dia suruh beli sendiri ya. Dan teman kita itu nyari kita dan ternyata punya cerita ternyata istrinya sudah kena kanker. Nah, bisa nggak kira-kira beli asuransi kesehatan sama kita? Nggak bisa, betul kan? Kita bilang, aduh sorry banget ya, udah nggak bisa, ya istri kamu udah nggak bisa diterima. Akhirnya tahu nggak teman-teman? Teman kita itu tidak menerima offer dari perusahaan Singapura itu loh. Hanya gara-gara kalau dia terima offer itu, dia harus mencadangkan sejumlah uang yang cukup besar untuk mengobati kanker istrinya. Nah, oleh sebab itu, dua pengalaman itu membuat mata saya terbuka, saya harus beresin asuransi kesehatan kamu sekarang juga. Nah, teman-teman, seperti itulah kira-kira ya. Saya sharing kepada klien itu adalah lewat storytelling. Presentasi saya yang tadi walaupun agak terputus-putus, teman-teman don't worry, teman-teman bisa ambil di YouTube channel saya dan biasanya juga memang saya presentasi itu tidak dipresentasikan secara kaku, kita ngobrol, tapi habis itu nanti teman-teman boleh forward ya. Forward aja YouTube yang link YouTube saya itu kepada klien dan biarkan klien itu nonton sendiri. Biasanya saya ajarin agent saya bilang, "Pak, nanti nonton ya, nanti ada link YouTube singkat cuman satu menit lebih aja, itu nggak nyampe 2 menit kok ya, jadi suruh kalian nonton seperti itu." Mungkin itu aja sih Pak Hot cara jualannya.
Oke, keren sekali. Thank you, Bu Cassandra. Dan tadi juga sepertinya ada banyak yang nanya